Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ana Dwiyanti, Anelia Pratiwi, dan Anissa Aprilianti. Saya di sini akan menjelaskan bagian dari buku Mengelola Program dalam Sumber Daya Manusia, Pelatihan dan Pengembangan. Di dalam buku ini terdapat 17 bab. Bab 1 itu yang isinya apa itu program, menjelaskan identifikasi program, dan membahas kepentingan. Bab 2, melingkupi program, mempertimbangkan apa yang termasuk dalam program dan di mana pembatasnya. Bab 3, itu pertanyaan, bukti, dan keputusan. Bab ini memeriksa dari sejumlah perspektif yang berbeda. Bab 4, mengidentifikasi program, mengembangkan ringkasan program terperinci yang akan ditandatangani oleh orang yang bertanggung jawab untuk mendanai program. Bab 5 itu mengelola resiko. Bab ini membahas resiko pendahuluan, penilaian, dan analisis dampak. Bab 6 itu perencanaan garis besar. Beberapa pendekatan langsung untuk mengembangkan rencana program dijelaskan untuk membantu mengidentifikasi dengan tepat. Bab 7, memperkirakan waktu dan biaya. Bab ini memperkenalkan pendekatan terstruktur untuk merencanakan pekerjaan, memprogramkan sehingga estimasi ini dapat dibuat. Bab 8, penjadwalan. Ini mencangkup waktu dan urutan kegiatan dalam program. Bab 9, melaksanakan program. Suatu program ketika rencana mulai diberlakukan, itu fokus bergerak ke mengelola tindakan dan memastikan bahwa tim program atau tim dapat mulai bekerja. Bab 10, itu pemantauan dan kontrol. Estimasi pemantauan dapat ditinjau terhadap rencana untuk ditampilkan apakah semuanya berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, itu bab 11, komunikasi. Perlunya komunikasi yang efektif dalam suatu program dan hal-hal yang dapat dilakukan manajer program untuk menyediakan sistem yang tepat. Bab 12, kepemimpinan dan kerja tim, yang berfokus pada masalah kepemimpinan dalam suatu program. Bab 13, mengelola orang dan kinerja. Jauh lebih mudah untuk mengelola kinerja untuk memastikan bahwa program berhasil. Bab 14, menyelesaikan program. Melaksanakan program berakhir dengan penyelesaian, tetapi sering ada sejumlah hasil dengan elemen-elemen yang harus diserahkan ke program sponsor. Bab 15, mengevaluasi program. Bab ini menguraikan proses dan tujuan dengan beberapa pertimbangan. Bab 16, melaporkan program. Bab ini membahas dua bidang yang sering membuat khawatir manajer program. Bagaimana caranya mengembangkan laporan tertulis, lengkap, dan bagaimana membuat presentasi lisan. Bab 17, belajar dari program. Sebagian besar program akan memiliki aspek yang berjalan dengan baik dan yang tidak berjalan dengan baik. Sedikit paparan mengenai masing-masing bab, selebihnya dan lebih jelasnya akan dijelaskan oleh masing-masing kelompok. Materi kelompok 1 akan membahas bab 1 dan bab 2. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ana Dwiyanti. Oke, lanjut kita langsung bahas mengenai bab 1. Bab 1 terdiri dari 10 subbab, mulai dari apa itu program, program dan perubahan, fitur dari program, tujuan, mengatur tujuan yang jelas, dimensi utama program, individu dalam program, program dalam sumber daya manusia, pelatihan, dan pengembangan, hasil dan hasil yang berbeda, dan yang terakhir mencapai hasil.
Subbab yang pertama mengenai apa itu program. Kata program untuk menggambarkan sesuatu itu bukan bagian dari pekerjaan sehari-hari yang biasa. Ini menunjukkan sesuatu yang benar, memiliki tujuan dan karakter yang berbeda. Dalam bab ini mempertimbangkan cara membedakan sebuah program dari pekerjaan lain dan beberapa karakteristik tertentu program dalam pengaturan sumber daya manusia, pelatihan, dan pengembangan. Dalam bab ini juga menguraikan beberapa dari faktor-faktor yang berkontribusi pada penyelesaian program yang berhasil. Lanjut ke subbab yang kedua mengenai program dan perubahan. Program berkontribusi pada manajemen perubahan. Namun, ubah manajemen biasanya mengacu pada perubahan organisasi substansial yang mungkin termasuk berbagai jenis perubahan di berbagai bidang pekerjaan. Sementara, manajemen program biasanya mengacu pada satu aspek spesifik dari perubahan. Banyak perubahan lain yang kurang terdefinisi dengan baik. Misalnya, pembentukan tim di antara tim direktur, manajer, klinis, dan profesional, baru pemimpin dan tim fungsional. Ini tidak dapat dikelola sebagai program, tetapi menjadi bagian dari pendekatan manajemen perubahan yang lebih luas. Oke, lanjut ke subbab yang ketiga mengenai fitur dari program. Sebuah program pasti memiliki tujuan yang berbeda, namun sebuah program memiliki fitur yang sama. Di antaranya ada 5. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas yang dapat dicapai dalam waktu yang terbatas. Yang kedua, memiliki tujuan yang jelas ketika hasil telah dicapai. Yang ketiga, bersumber daya untuk mencapai hasil spesifik. Yang keempat, memiliki seseorang yang bertindak sebagai sponsor atau komisaris yang mengharapkan hasilnya disampaikan tepat waktu. Yang kelima atau yang terakhir, kegiatan satu kali dan biasanya tidak akan diulang. Oke, selanjutnya subbab tujuan. Sering dikatakan bahwa tujuan menggambarkan tujuan akhir, tujuan program, sedangkan tujuan menggambarkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Tujuan juga dapat digambarkan sebagai visi. Kata visi sangat membantu karena menyiratkan memiliki gambaran kesuksesan. Tujuan bisa mencakup nilai-nilai di samping tujuan yang bermanfaat karena dapat menggambarkan hasil dalam hal bagaimana hal itu harus dicapai. Itu juga dapat diidentifikasi aspek penting dari hasil yang berkaitan dengan nilai-nilai organisasi. Tujuan dapat mengekspresikan visi dan menggambarkan tujuan. Tetapi tujuan yang jelas memberikan detail yang menggambarkan bagaimana tujuan akan tercapai. Oke, selanjutnya subbab berikutnya. Mengatur tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas ketika mereka menentukan apa yang harus dicapai. Katakan kapan harus diselesaikan dan jelaskan bagaimana setiap orang akan tahu bahwa tujuannya telah tercapai. Ada 5 cara untuk mengatur tujuan yang jelas. Yang pertama, spesifik, yaitu didefinisikan dengan jelas dengan kriteria penyelesaian. Yang kedua, dapat diukur,
yaitu Anda akan tahu kapan itu telah tercapai. Yang ketiga, dapat dicapai, yaitu dalam lingkungan saat ini dan dengan keterampilan yang ada tersedia. Yang keempat, realistis, tidak berusaha mencapai hal-hal yang mustahil. Dan yang kelima atau yang terakhir, batas waktu, yaitu dibatasi oleh tanggal penyelesaian atau yang biasanya disebut dengan deadline. Dimensi utama program. Ada 3 dimensi utama untuk suatu program, yaitu anggaran, waktu, dan kualitas. Keberhasilan program yang diselesaikan akan selesai tepat waktu, sesuai perkiraan anggaran, dan telah mencapai semua persyaratan kualitas. 3 dimensi ini, anggaran, waktu, dan kualitas, sering dianggap sebagai aspek dari suatu program. Itu harus disimpan dengan keseimbangan yang tepat jika program ingin mencapai hasil yang sukses. Oke, subbab selanjutnya mengenai individu dalam program. Orang-orang adalah pusat dari setiap aspek program. Orang-orang, program komisi, dan sponsor setuju untuk menyediakan sumber daya, dukungan, atau menantang program dan menyumbangkan energi dan kecerdasan mereka untuk melaksanakan program. Orang mengambil peran dalam memberikan program sebagai pemimpin, manajer, dan anggota tim, dan lainnya. Memengaruhi program sebagai sponsor, pemangku kepentingan, pembimbing, pelatih, dan penasehat ahli. Program dalam sumber daya pelatihan dan pengembangan. Setiap program yang terjadi dalam peraturan berkaitan dengan pelatihan dan mengembangkan orang atau mengelola kinerja dan kesejahteraan orang di tempat kerja akan mencerminkan keprihatinan dan nilai tertentu dari sumber daya manusia perspektif. Hasil dan hasil yang berbeda. Suatu program biasanya dimaksudkan untuk mencapai setidaknya satu hasil yang berbeda. Setiap program dapat dilihat sebagai serangkaian tugas khusus dan kegiatan, yang masing-masing menuntut keterampilan dan pengalaman untuk tampil baik, tetapi juga menawarkan kesempatan bagi seseorang untuk mendapatkan keterampilan yang diperlukan dan pengalaman jika diberikan pelatihan atau pelatihan yang sesuai. Mencapai hasil. Sayangnya, program tidak selalu mencapai semua hasil yang diinginkan. Dimensi utama suatu program, yaitu anggaran, waktu, dan kualitas, menunjukkan di mana masalah mungkin timbul. Program mungkin melebihi anggaran atau harus berhenti karena kekurangan pendanaan sebelum tujuan tercapai. Mungkin perlu waktu lebih lama untuk mencapai tujuan daripada yang diperkirakan, atau program mungkin harus berhenti lebih awal karena waktu habis. Mungkin diselesaikan dalam waktu dan anggaran, tetapi tidak cukup kualitas tinggi. Jadi, nilainya kurang dari yang dimaksudkan. Bab 2. Mencakup program, ruang lingkup program, dan siklus program. Mencakup program, suatu program dapat dibedakan dari kompleksitas perubahan dalam organisasi karena dibatasi oleh batasan dan fokus pada masalah atau serangkaian masalah tertentu. Tahap pelingkupan program adalah tentang mengidentifikasi ukuran dan bentuk program dan menggambarkannya dengan cara yang membantu semua orang yang berkepentingan untuk memahami. Pelingkupan pada dasarnya adalah tentang memutuskan apa yang ada dalam program dan apa yang di luar ruang lingkup program. Setiap orang di lingkungan
yang biasanya harus dimasukkan dalam bentuk dan memfokuskan program cenderung sangat sibuk dan peduli dengan memenuhi tuntutan langsung. Ruang lingkup program. Melingkup program harus memungkinkan untuk mengidentifikasi pekerjaan apa yang harus dimasukkan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan sukses. Proses ini juga akan mengklarifikasi apa yang tidak boleh dilihat sebagai bagian dari program, tetapi dapat dianggap sebagai program yang berbeda atau mungkin sebagai area untuk perbaikan berkelanjutan. Siklus program. Model siklus hidup program menggambarkan berbagai fase yang dilewati oleh suatu program saat ia berlanjut ke kesimpulan. Model ini didasarkan pada gagasan bahwa meskipun semua program berbeda, mereka semua memahami kemajuan melalui fase yang sama. Setiap fase menyelesaikan tahap program. Dalam model yang ditunjukkan pada gambar, ada 5 fase. Fase yang pertama, definisi program. Ini selesai ketika program telah ditulis dan disepakati. Fase kedua, perencanaan. Ini termasuk semua elemen yang menyusun rencana program. Fase ketiga, implementasi. Ini termasuk semua kegiatan dan tugas yang mencapai hasil program. Fase keempat, penutupan. Ini termasuk semua kegiatan dan tugas yang memastikan program selesai sepenuhnya. Dan yang terakhir, fase kelima, evaluasi. Ini mungkin termasuk evaluasi proses yang digunakan dalam program dan hasil yang dicapai. Baiklah, sekian dari kelompok 1, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.